Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Ustaz. Masya Allah. Hari ini kedatangan beliau lagi kembali di Malang ya, sembari mengantarkan sang Adinda untuk belajar ya. Rencana di mana Ustaz? Ponpes Imam Bonjol. Imam Bonjol, Lawang. Pondok Pesantren Imam Bonjol Lawang. Yang fokus sama hafiz Quran ya, insyaallah. Semoga Allah muliakan beliau dan keluarga insyaallah. Nah ini kan kita udah lama nggak bikin video, setahun Bonjol lu ya. Setahunan mungkin. Iya, terakhir yang live Ramadan. Ya? Ramadan 1422. 1432 Hijriah. Iya. Sekarang 1433. Setahun pun dulu polo. Sampun. Bukan berarti enggak apa ya, tapi apa ya gimana memang begitu adanya. Sampai enggak sadar subscribernya naik dewe 126k sekarang. Ya apa caranya? Ya enggak tahu, enggak diapa-apain. Masya Allah. Ya yang penting kita pengen jadikan ini sebagai sarana dakwah yang bisa diambil pelajaran ya silahkan. Kalau tidak ya monggo, gitu aja kan, kita fleksibel. Cuman kan ini banyak sekali yang bertanya itu. Terkait apa itu? Kenapa kok kita hanya sering ngobrol-ngobrol gini saja, tidak pernah ngomong masalah, tidak pernah menampakkan ketika proses terapi ruqyah. Bagi sebagian orang, bukan sebagian lagi, sebagian besar orang itu kan proses terapi ruqyah atau proses terapi bekam, proses terapi gura itu kan menyenangkan. Sesuatu yang mengasihkan, mungkin Bagi orang gitu. Bagi orang ya, mungkin karena pengen tahu dan sebagainya. Padahal kita malah jarang menampakkan gitu. Ini kan tema yang menarik sebenarnya dibahas. Berarti artinya kenapa tidak menampakkan begitu? Kenapa nggak menampakkan proses terapinya itu loh gitu. Gak direkam orangnya. Orang kesurupan. Orang respon muntah-muntah direkam. Iya, atau apalah begitu ya. Ini iya, karena banyak yang bertanya, terus terapinya gimana ya? Ya gimana ya, datang aja kan, gitu aja kan kita. Iya. Ya, dengan kayak gitu ya jadwalnya penuh-penuh saja. Alhamdulillah. Ini beliau sekarang sedang mengembangkan Probolinggo. Jadi di Probolinggo, yang dekat-dekat dengan Probolinggo silakan merapat ke Probolinggo saja. Semoga mudah. Di mana Ustaz? Di Kedupok. Kedupok ya sama ya sudah. Lah tulisannya Kedopok Tulisannya. Kedopok. Madura kan macam-macam. Oh, stylenya Madura. Oke, siap. Kedupok. Dulu Mayangan ya gitu. Dulu itu Kademangan. Kecamatannya? Kademangan. Dulu yang rumah rehab yang sebelumnya Kademangan. Oh. Lu ndak wilayah Kedopok itu kan dulu Mayangan. Ya, dulu. Kecamatan Mayangan. Iya, saya tahu. Mayangan kan lingkaran gitu. Kan Pak itu lah dipecah. Terus pecah itu kan jadi Kedopok. Saya pernah survei di daerah situ. Nah, di jalan apa Ustaz tempatnya? Jalan Ponpes Nahdlatul Hasan. Ponpes itu Pondok Pesantren Nahdlatul Hasan. Nah, nanti pokoknya di situ keberil langsung besar itu pinggir jalan.
pasti kewetok wis, pasti kelihatan. Pasti kelihatan diberikan arah yang jelas biar nggak akan tersesat. Ya sudah ada fasilitas. Tapi yang oh iya terus. Tapi ada yang bingung masih ada yang bingung. Ada yang muter-muter nyari tempat itu. Padahal pernah datang sebelumnya. Okay. Ya, tapi si muter-muter itu. Bingung. Itu banyak juga ini kejadian. Sampai gagal itu. Sampai mulai. Akhirnya pulang pusing. Itu gagal. Nah, gimana dengan yang di Probolinggo? Kalau di Malang kan begini. Ya katanya ya gini-gini aja, mungkin nggak menarik gitu. Padahal kalau ngeliat jadwal ya full aja terus. Nah, bagaimana kalau di Probolinggo, Ustaz? Sama ya. Nggak pernah direkam juga. Kita nggak pernah merekam pasien yang kita terapi. Terapi apapun tidak kita rekam, ya bekam kah, gurah kah, ya. Atau mungkin rukyah sendiri, kita nggak pernah merekam itu. Karena memang kita jaga satu ya, privasi mereka. Privasi itu yang kita utamakan kan. Iya. Karena apa ya itu yang betul kita jaga, sehingga ketika orang ya klien atau pasien datang ke kita, dia itu memang terjaga, safe gitu loh, aman mas. Aku Mahyora ini aman gitu. Terpercaya. Bisa dikatakan begitu, terpercaya sudah wis. Intinya kan orang memang butuh privasi itu kan. Iya. Maka dari itu kan kita bikin namanya terapi rukyah private gitu kan. Privat. Dan itu personal. Itu ya privat, tidak banyak orang gitu kan. Memang kita bikin seperti itu dan alhamdulillah ya responnya bagus kan. Orang nyaman dengan itu kan. Karena banyak juga kan terkait dengan orang terapi itu, kita ngomong rukyah ya, itu banyak yang begini, banyak yang dia punya satu problem gitu kan, yang memang butuh namanya bedah kasus gitu. Dan dia itu baru bisa open ketika dia itu mungkin cuma berdua atau mungkin bertiga sama suami istri atau nah seperti itu, dan kita fasilitasin itu. Makanya dan kita nggak rekam itu gitu. Karena kalau diungkapkan keluar enggak. Ya itu memang ya hanya terapis yang tahu di situ. Dan itu kita bangun kan kepercayaan itu, sehingga jawabannya itu gini, ya apa carane orang baru kenal tuh dia bisa open. Dia itu baru kenal kita, baru bertemu kita, tapi dia sudah percaya sama kita. Saat itu juga. Nah ini yang kita bangun dan kita jaga. Makanya itu privasi mereka kita memang kita jaga gitu loh, terkait privasinya itu. Dan tadi memang satu ya itu yang kita jaga ya privasi mereka semua. Terus kenapa tidak kita rekam juga ya? Nah itu menurut saya pribadi. Iya. Menurut pandangan saya, yang ngerekam ketika ngerukyah, ketika reaksi direkam itu menurut saya mohon maaf mungkin berbeda pandangan dengan terapis yang lain. Menurut saya dia itu masih baru, masih awam, masih belajar gitu. Jadi ketika ada respon, dia rekam lagi ya, cek orang datang kepada dia. Itu menurut saya, karena saya sendiri dulu melawan itu sebelumnya. Sebelumnya ya. Jadi rekaman seperti itu kita rekam, terus kita posting di Facebook kah, posting di WA kah, di Instagram kah. Ya, jadi ya itu sesungguhnya untuk membuat menarik orang kan sesungguhnya. Undang pasien sakjane begitu. Targetnya kan ke situ. Iya. Apakah dengan seperti itu sembuh? Belum tentu kan gitu. Nah, maka dari itu ya wis, berarti kalau ada terapis ya rukyah yang masih merekam, ketika rukyah dia direkam, menurut saya pribadi dia itu masih perukyah yang baru. Menurut saya. Ya mungkin nggak ada yang nggak sepakat mungkin ya, tapi menurut saya menganggap seperti itu. Tapi kan alasannya gini, misalkan orangnya mau untuk Iya mau ya kan mereka kan juga
begini kan, berpikir begini, ketika dia nggak mau nanti nggak diruqyah, nggak diterapi. Karena sehingga maka dia memang betul berkenan atau memang dia karena terdesak di situ. Kan ada dua sisi kan. Dia ditawarin begitu sedangkan dia mau ruqyah kan. Dan otomatis kan ya namanya ditawarin, mau nolak kan susah. Mau makan, nah monggo silakan makanan begitu kan, sama seperti itu. Tapi kalau kita pribadi tetap kita udahlah biarkan pasien itu nyaman aja. Kalau saya pribadi kan bisa di blur katanya begitu. buat saya ruwet itu. Ngeblur. Buat saya ruwet itu. Tapi kalau seandainya saya mau ya mau, bisa saja, sangat bisa itu. Cuman kita memang jaga itu kan, jaga privasi kita. Apalagi dengan konsep saya pribadi kan itu terapinya 2-3 jam itu. Atau orang ya apa ngerekame aja. Kameranya memorinya habis itu ya. Iya. 2-3 jam. Terus bagaimana agar tahu? Ya datang aja. Nah, nanti kita bedah kasus gitu kan. Kita cari solving problemnya, cari akarnya gitu kan. Sehingga nanti ketemu akarnya nanti pasti membaik. Kadang-kadang kan orang takut. Nanti gini. Oh kalau ruqyah di sana begini, kalau ruqyah di sini begini. Nah untuk mensikapi yang demikian maka yang perlu diwujudkan kayak seperti apa? Ya kita pastinya harus membangun pendekatan dulu kan sama pasien yang datang. Pernah ruqyah sebelumnya, kita tanya dulu gini, apa pemahaman ibu tentang ruqyah, apa pemahaman bapak tentang ruqyah, kan ditanya dulu. Terus ya. Nanti ketika memang pola pikirnya dia kesurupan, nanti kita luruskan. Jadi ketika dia bilang ruqyah ini hanya untuk gangguan jin, sihir, nanti kita luruskan juga. Sampai betul-betul dia nyaman ketika bedah kasus. Kalau saya bahas itu bedah kasus ya. Ya mungkin teman-teman lain mungkin bahas dalam tazkiyah gitu. Tazkiyah. Kalau saya itu bedah. Atau istilah yang lain lah. Ya seperti itu. Pendalaman materi. Atau bisa sakit, penyebab dan sebagainya lah. Okay. Jadi memang sampai beliau betul-betul nyaman gitu loh. Okay. Nyaman sehingga nanti bisa open dan semuanya seperti itu. Saya punya pengalaman ini dengan posisi begini, saya menghadap jenengan gitu ya, itu Pak klien yang datang itu. Terus tiba-tiba dia berputar ngelihat setiap sudut ruangan, seolah-olah mencari sesuatu. Saya tanya, mau cari apa? Enggak apa-apa. Tetapi dengan sudut pandang menyelidik di ruang ruqyah ini, ada apa? Nyari kamera, saya bilang gitu. Dia menangguk. Nah, saya bilang, kami tidak masang kamera di sini. Nah, berarti kan ada faktor juga, namanya orang juga berkeinginan memang ini harus diprivasi gitu kan. Apalagi mohon maaf ya ketika yang datang itu adalah pejabat kan gitu kan. Pejabat dia itu seorang yang punya nama lah gitu kan. Tokoh-tokoh dia kan pastinya sangat butuh privasi itu, dan itu kita bangun gitu. Makanya itu kita nggak pernah merekam terkait bagaimana proses ruqyah kita, bahkan sampai testimoni pun kita nggak rekam gitu, karena cuman saya khawatir aja gitu. Tapi nanti seandainya kan ini kan ada masukan barusan diskusi, seandainya nanti berkenan ya oke ya, nanti kita akan coba, nanti kita akan rekam testimoni dari peserta, dari pasiennya, dari klien kita, ya harapannya nanti membangun motivasi teman-teman yang lain, harapannya seperti itu insyaallah. Iya kan kadang itu omong kosong gitu, kayak orang tanya jawab gini, bener apa enggak kan gitu. Kadang-kadang kan ada orang berpikir betul. Memang ada orang yang berpikir iki wong loro tok sing ngomong, gak ono tokoh liyane kan ya. Iki apa ya bahasa Maduranya korbus yo. Ngedabrus. Ya silakan juga enggak masalah. Ya nanti kita coba akan bangun nanti terkait dengan pasien-pasien yang sudah sembuh, nanti kita coba akan komunikasi dengan mereka sehingga mereka berkenan untuk diceritakan testimoninya, bagaimana dia sakit, perjalanan menuju kesembuhan sampai dia betul-betul dia sembuh gitu. Kita akan coba juga.
Moga-moga nanti bisa terwujud dan itu aman gitu lah, safe gitu. Iya. Ya semacam yang di video sini kan ada ya. Yang stroke Bujumani. Yang kepanjen itu kan Berkenan beliau ya. berkenan beliau. Ya, karena berkenan ya di upload itu beberapa tahun lalu, 3 atau 4 tahun lalu. 3 atau 2 tahun lalu, 3 tahun kayaknya. Nah yang itu stroke sembuh, alhamdulillah atas izin Allah. Ya akhirnya yang datang stroke semua. Ya monggo silahkan, kami datang aja. Kita kan tinggal menyiapkan saja segala sesuatunya. Terus bagaimana dengan kondisi di Probolinggo, Ustaz? Kondisi apanya ini? Kondisi apa ini? Kasusnya sama atau Kasus yang paling banyak ya sejauh ini ya di Probolinggo itu sama nasab ya. Nasab? Bukan nasab juga, itu kalau ranah medisnya kan psikosomatis ya. Iya. Jadi memang dari jiwa ya kan yang berdampak kepada jasad ya. Itu banyak sekali. Cuman orang kan masih beranggapan itu medis. Oh medis. Medis yang pertama. Yang kedua sihir. Kiriman. Sihir. Nggak sadar bahwa dia yang ngundang sendiri. Melalui psikosomatis. Melalui itu nasab. Keturunan nasab. Bahkan ada juga yang pakai khodam gitu kan, dia nggak harus. Saya juga ada pasien tuh, saya saranin dia kenal kami dulu sudah kenal, terus habis itu ternyata dia cari pengobatan lain selain dari Rahapati. Dia datang ke sini, keluar kota, bahkan ke Malang, ke Pasuruan, cari, ya mohon maaf, dengan yang bergelar Habib, dengan bergelar Kiai, dan dikasih jimat. Dia jalan seperti itu, ya pengen waras ya. Terus datang, ya terakhir itu datang kepada kita ya di Probolinggo ya. Dia belum apa-apa, dia udah ngomong, Ustaz mohon maaf Ustaz ya, saya udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Saya mau rukyah kan. Masya Allah kan. Terus dia bilang juga kan, ya mohon maaf Ustaz ya, kita sudah habis banyak dengan pengobatan. Ini Masya Allah ya. Terus datang dengan, ya udah tetap kita terima kan di situ. Tetap kita terima, terus ya kita bedah kasus. Dia dari pertama itu nulis kan, kena sihir gitu. Dia itu sering kejang gitu, kena sihir gitu. Sampai itu sering kejang berarti epilepsi. Enggak, kesurupan saja sih. Kesurupan. Saya tanya, Ibu dari mana tahu kena sihir? Ini ada orang begini. Jadi suuzonnya udah dominan gitu. Ya, menyalahkan orang lain. Udah orang lain dulu sudah. Itu di si ibu seperti itu, si bapaknya juga seperti itu. Bahkan sampai di pertemuan pertama itu sampai bengkerengan debat. Iya. Dia mempertahankan argumennya. Ya, saya diem ya. Baik, kalau memang nggak, ya udah silakan. Kalau jenengan pemahaman seperti itu silakan. Tapi saya ini bukan sihir. Saya justru melihat ibu adalah jenazah. Saya sudah sampaikan itu di awal terkait dengan ciri-ciri dalam dirinya, dan saya hubungkan semuanya. Dia percaya. Ya sampai saya saranin intensif 7 hari. Silakan milih kan, ada intensif 3 hari, intensif 7 hari gitu kan. Beliau ngambil yang 7 hari. Langsung. Harapan sembuh. Ya, kanker usus ya. Oh. Kanker usus, dia sudah cek di mana tuh? Di Probolinggo sudah divoniskan ada kanker usus gitu. Terus habis itu dia ke Malang, di rumah sakit yang terkenal di Malang. Iya. Ya kan, terus ya. Bahaya. Terus nyampe di sana ternyata enggak. Nanti kita cek lagi dulu aja. Akhirnya apa? Sebelum itu terjadi, sebelum itu dia rukyah dulu gitu. Harapan saya bisa nanti ketika di Malang sudah nggak ada kankernya, harapannya begitu. Akhirnya saya saranin intensif, kan sambil nunggu waktu kan dia ke Malang, dia berkenan ya, selama 7 hari berkenan. Yang unik adalah apa? Dari pertama saya sudah bilang ini bukan sihir jenazah. Tulisan dia di hari kedua kena sihir, hari ketiga kena sihir, sampai hari ke-7 kena sihir. Tetap.
artinya kan sudah ini kan mendarah daging. kan sudah suuzonnya dulu. Ya. Tapi alhamdulillah memang perkembangan bagus sampai puncaknya terakhir dia cek lab dan ternyata memang dari Malang itu bersihnya kan bersih. Ya Allah alam ya. Cuman dari hasil Probolinggo dia ada gitu kan. Tapi di Malang dicek ulang itu bersih. Ya moga-moga Allah beri kesembuhan. Tapi ternyata saya dapat kabar dari anaknya itu dia kambuh lagi. Kambuh lagi kan, dia marah-marah lagi, dia ngomel-ngomel lagi kan. Jadi ya kembali kepada sebelumnya gitu. Kondisi jiwa yang sebelumnya. Tapi alhamdulillah sudah bisa dikondisikan gitu. Nah seperti itu. Itu kapan kejadiannya? Itu baru sebulan 2 bulan. Ramadan kemarin. Ramadan. Oh sama, ini ada yang datang waktu Ramadan dengan keluhan jantung. Jantung harus dilakukan ada penyumbatan. Dicek di bulan Maret itu bahwa penyumbatannya banyak. Terus akhirnya anaknya pernah bekam di sini, terus dibawa ke sini Ruqyah. Terus akhirnya di Ruqyah saya beri nasihat untuk merubah pola makan, pola hidup, semuanya dirubah. Perilakunya pun berubah. Saya sarankan bekam 2 kali seminggu sambil di Ruqyah. 2 kali seminggu sambil di Ruqyah. Di mana titik bekamnya rahasia dong. Masya Allah. Atas izin Allah yang terjadi adalah itu dokter vonis April harus ada keputusan untuk bypass. Bypass itu harus dilakukan operasi karena dengan ring itu sudah nggak sanggup. Terus akhirnya kita lakukan tindakan itu. Beliau intensif terus sampai bahkan Ramadan intensif. Yang terjadi adalah 21 April sebelum kami close ya kemarin malam itu hari Selasa karena Seninnya beliau tetap bekam Ruqyah, Selasa itu tes akhirnya kata dokter yang memeriksa jantungnya EKG clear, bersih 1 bulan ya, Insya Allah bersih, penyumbatan bersih. Bahkan beliau nyampaikan ada pertumbuhan otot. Sebenarnya sudah saya rekam ini, tapi nggak tahu mana rekamannya. Kesinsal. Oh beliaunya direkam itu, ditanyain gitu ya? Enggak, beliau pengen saya pengen testimoni buat yang lain biar bersemangat gitu. Beliau berkenan ya? Berkenan, mau. 40 menit ngomong anak, istri sama beliau sendiri, luar biasa. Nantilah kalau ketemu rekamannya kita upload. Luar biasa. Dahsyat. Atau besok lah hari Kamis beliau datang lagi. Kita coba untuk ngobrol lagi. Luar biasa hasilnya. Dan tetap Senin Kamis bekam. Dan jamnya tetap jam itu. Istiqomah. Dan lebih sehat, jauh lebih sehat. Yang awalnya nggak bisa jalan jauh, sekarang bisa jalan jauh. Bahkan tadi sudah dapat waktu saya bekam sampai saya ngobrol-ngobrol, sudah bisa nyetir mobil. Padahal dulu nggak bisa ya. Insya Allah ya. Nah coba ya. Kayak gitu-gitu tuh kan. Jadi motivasi kan? Motivasi harus. Ya nanti kita cobalah terkait dengan pasien-pasien yang sudah ada kesembuhan nanti kita coba rekam nanti biar gak dinyatakan ngomong kosong ya. baik insya Allah nanti lah. Tapi paling enggak itu bisa jadi motivasi, gambaran tindakan terapi yang dilakukan apa. Kayak gurah di banyak ini kan, antum tahu sendiri kan waktu kita
Delta kemarin, Masya Allah, Omicron. Ya. Atau yang sebelumnya Januari 2021 itu yang boom yang pertama ya. Itu berapa banyak orang yang kesini gurah tanpa berterus terang kalau sedang COVID. Kita mah husnuzon aja gitu kan, bantuin karena bilangnya pilek, gangguan nggak bisa napas kan. Padahal sebenarnya kami ya juga tahu aja sebenarnya sedang positif, tapi tahunya ya setelah mereka sudah dinyatakan negatif baru WA ke nomor admin gitu kan. Kalau kayak gitu saja kami jarang untuk mengupload ya. Coba kalau sebenarnya kalau diupload itu asik loh ya, pasarnya tambah besar ya. Iya betul. Ya, kalau dipikir-pikir memang diperlukan sih terkait dengan testimoni pasien, ya. Testimoni yang kesini itu diperlukan menurut saya. Ya Bismillah nanti, insyaallah nanti kita cari yang berkenan saja kan begitu. Yang berkenan, artinya tujuannya untuk memotivasi, tidak untuk mencari, tidak untuk mengeksploitasi. Iya. Bukan untuk itu. Toh gimana ini kan pengobatan milik Allah, artinya kan betul. Allah yang hadirkan sebenarnya. Kesembuhan itu awal. Allah yang hadirkan mereka ke sini, Allah yang hadirkan kesembuhan bagi mereka kan begitu. Kita hanya perantara saja, bukan untuk yang lain. Nah, kadang-kadang kalau kita ada rasa akunya sedikit aja, ya blind itu. Yang penting kan dilayani aja. Terapi rutin ya dia ya. Seminggu 2 kali kan? Seminggu 2 kali. Dan ini juga banyak ya, ada teman-teman bahkan ya kalau menurut saya udah senior kan, dia mengeluhkan ya, terkait apa? Terkait bagaimana meyakinkan orang ya, pasien gitu kan ya, dia itu bisa datang lagi. Gak usah. Kalau saya nggak usah diyakinkan. Kalau dia mendapatkan manfaat, dia akan datang lagi. Dia datang betul. Jadi kan memang rata-rata begini kan. Kalau rukyah itu kan, terus aku marah rukyah, wis ini dok, wis karat, ya sudah dia udah balik lagi gitu kan. Iya. Padahal mungkin yang dia rasakan, rodo enteng, rodo. Itu masih 10% sembuh gitu misalnya. Betul. Tapi udah berpuas diri. Dan nggak sedikit terapis yang tanya bagaimana agar dia itu bisa, ya dia minimal menyamakan terkait dengan Tibun Nabawi ini dengan medis. Kalau medis kan ada kontrol itu kan. Ya saya jawab aja, melayani dengan baik gitu, kasih pemahaman dengan baik. Tapi nggak akan bisa terukur. Nggak bisa. Karena variabel yang tidak bisa disentuh. Ya. Tapi gimana? Kalau intinya kalau dia nyaman dia pasti datang. Bahkan dia membawa. Ya. Membawa yang lain-lain. Jadi marketing terbesar ya getuk tular sebenarnya. Ya. Wow, sih Tibun Nabawi kok di marketing. Jangan salah, daripada mereka tersesat ke kedukun ya. Kedukun, mending kita hantem aja marketingnya. Artinya kita fastabiqul khairat di sini niatnya. Iya kan? Iya. Kalau kita niatnya di dunia ya nggak gini cara ya tadi ya. Kayak kemarin saya di Timika itu, Masya Allah, sekali bekam 250 bos. Sekali bekam, Masya Allah ya. Sekali bekam. Coba diterapkan di sini. Itu ilmu Allah. Dihujat. Habis. Masya Allah. Ruqyah sekian. Itu ayat Al-Quran dijual-jual. Gimana ya kemarin ke Timika aja PP 5 juta itu. Jauh. Jalan 5 jam, transit 5 jam. Tapi di sana luar biasa, orang menghargai betul. Uang 50.000, 100.000 untuk sehat itu murah. Karena mereka tahu fasilitas kesehatan di sana itu juga minim sekali. Minim, Masya Allah. Di sini kan jadi potensi besar di sana ya. Potensi dahsyat.
luar biasa. Nah, di sini kan kita harus punya sumber pendapatan lain biar bisa hidup, ya kan? Jadikan lahan dakwah. Tapi semoga Allah mudahkan. Kalau kita semangatnya gini, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita, kan begitu. Gimana Tat? Pesan-pesan terakhir? Ya, pesan terakhir ya, jika mau mengenal ruqyah ya kan, mau tahu ruqyah ya, carilah ruqyah yang minimal itu berstandar gitu, minimal berstandar. Karena saya juga banyak keluhan itu kan terkait saya sudah ruqyah, bahkan saya udah ada juga pasien yang sudah ruqyah di atas 20 kali. Harusnya sembuh itu. Kalau di tempat saya ya saya mikir udah 20 kali, 3 kali, 7 kali, intensif 7 kali nggak sembuh, saya mikir sudah. Itu ya dapat enggak ya. Bahkan terakhir itu saya menangani seorang dokter umum gitu kan, dia juga sama ya, dia sakit juga, udah ruqyah, dia hitung 25 kali dia, dan belum ada kan ya ternyata ketika saya tanya, ruqyah ini tahu semua. Ya jadi ya karena memang sudah banyak yang melabelkan dirinya ruqyah syariah di sini. Banyak sekali, bahkan mohon maaf ya, uskun ya, dukun-dukun yang dia mengobati, memindahkan penyakit kepada hewan gitu kan, dia juga melabelkan ruqyah syariah, dan itu ada di tempat kami di Probolinggo. Maka dari itu memang betul harus cari yang betul-betul syar'i ya, yang berstandar ya. Nah, dan di sini rehabati di sini insya Allah ya, semua rehabati dimanapun itu insya Allah itu sudah dalam koridor syar'i. Insya Allah. Nanti carilah rehabati terdekat di kota Anda. Agar apa? Agar kita tidak ya banyak nanti positifnya ya. Kita nggak kena perut ketipu abal-abal, ya nggak ketipu. Ada sampai di ruqyah sampai taruh 1 juta ada. Kan? Suruh sebelah kambing dulu ada. Ya. Ruqyah syariah. Ya berarti nggak syar'i itu. Nggak syar'i memang ya. Cuman karena kan tidak paham. Ya. Carilah ruqyah yang syar'i di tempat Anda agar minimal safe ya. Aman semuanya ya. Aman dirinya, aman akidahnya, aman uangnya gitu. Jadi semuanya aman insyaallah. Mungkin itu yang mungkin saya bisa pesankan ya. Amin. Carilah rehabati terdekat di kota Anda. Insyaallah itu bermanfaat. Amin. Insyaallah. Nah, nanti hubungi saja nomor admin rehabati Malang Raya di kolom deskripsi nanti. Ya. Tinggal cari saja, bincang saja, chat saja nanti melalui WA. Minta informasi rehabati di kota ini, nanti akan diberikan insyaallah linknya yang terdekat ya, karena masih belum 400 kota, masih 200 sekian. Ya lumayan lah ya, artinya hampir sebagian Indonesia, Malaysia sudah ada dari ujung timur sampai ujung barat. Semoga Allah mudahkan semuanya, ikhtiar kita dalam menyebut kesembuhan Allah. Amin. Nah, ini beliau mau kembali ke Probolinggo. Nah, kembali kepada kota aslinya. Semoga Allah mudahkan semuanya Ustaz, perjalanan antum dan keluarga, semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Semoga niatan Adinda untuk mendaftar di Imam Bonjol bisa terwujud dengan baik dan bisa menyelesaikan hafalan Quran dengan luar biasa insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.